siapa yang dirugikan? Pak Hinca. Nah, dalam dunia politik, tentulah image menjadi sangat mahal, sangat penting, bisa jatuh dalam hitungan detik. Bisa juga ada orang lain mendapat keuntungan dalam hitungan detik yang sama. Kami merasa bahwa tuduhan ini, tuduhan fitnah opininya sendiri yang menurut kita tidak mengikuti kaidah jurnalistik tanpa konfirmasi dan seterusnya, sangat merugikan kami. Partai Demokrat meletakkan kebebasan pers sebagai hal yang utama dalam rangka merawat demokrasi kita. Itu tidak usah diragukan. Karena beliau itu selalu mengedepankan dialog atau mekanisme undang-undang pers kalau ada kasus. Tapi saya tidak akan berhenti bersuara, meskipun nanti sudah tidak menjadi presiden lagi, agar pers kita betul-betul fair dan berimbang, akurat dan konstruktif. Jangan sampai lebih banyak lagi warga Indonesia menjadi korban pemberitaan pers yang tidak akurat, yang tidak konstruktif. Media yang kami coba sampaikan dan adukan atau laporkan atau kita diskusikan pagi ini adalah namanya Asia Sentinel, sebuah media online yang berada di luar negeri yang oleh pemberitaan disebutkan di Hong Kong. Media ini memberitakan sesuatu yang kemudian dikutip, di-copy paste, dan kemudian disebarluaskan di Indonesia, yang juga memuat secara terbuka dan besar. Itu adalah Rakyat Merdeka. Dan esoknya kami sudah gunakan hak jawabnya sebagaimana selalu kita pedomani dan kita junjung tinggi. Dan ini juga mulanya waktu itu diunduh atau diambil begitu saja oleh jpnn.com, termasuk kemudian kalau kita sebut nama media yang di televisi, Metro TV. Rujukannya semua ini gitu, awal muasal atau hulunya. Jadi hulunya di Hong Kong, hilirnya di Indonesia. Penulis ini namanya John Bertelsen ini merujuknya kepada persidangan di sebuah pengadilan di negara Mauritius. Persoalannya menjadi unik adalah jika dirujuk pada 448 materi gugatan itu yang kami belum lihat, mungkin menarik sebagai jurnalistik yang berkategori investigasi. Tetapi karena di antara itu disebutkan dan dinyatakan serta disimpulkan opininya si penulis, itulah yang jadi soal kami. Yang menyebutkan bahwa Bank Senturi itu banknya SBY, tempat mencuci uangnya Partai Demokrat. Itulah yang jadi soal kita. Yang unik adalah ketika naik, terus kami protes ke publik, hilang itu barang. Ditarik itu hilang, not found, 404 dicabut. Terus kami kejar, tiba-tiba muncul lagi. Dengan perubahan-perubahan seperlunya, seolah-olah sudah konfirmasi dengan hak jawab dari kami, dengan mengutip salah satu dari kami, ketua divisi hukum kami, Bung Ferdinand, seolah-olah wawancara. Hanya bilang bahwa menurut Ferdinand, dia sudah bicara kepada editornya, maksudnya dia, bahwa akan dilakukan langkah hukum. Kita pastikan tidak ada komunikasi, orang tektok-tektok tak ada. Saya jadi bingung kalau kemudian media di Indonesia copy paste aja ini, dan ini barang sudah berapa tahun yang lalu selesai secara politik di DPR dengan pansusnya, close, hukumnya sudah dihukum yang pantas dihukum, close. Naiklah ini tiba-tiba menjelang pertemuan Prabowo Sandi dengan SBY. Di bidang demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, kita telah melakukan konsolidasi dan pematangan kehidupan demokrasi. Kita menjunjung tinggi kebebasan rakyat, termasuk kebebasan pers, serta memberikan ruang yang luas kepada civil society. Saya yakin negara ini akan makin baik kalau semua diberikan ruang yang cukup untuk berekspresi dan berpartisipasi.
Media massa adalah milik rakyat, milik kita semua. Janganlah media massa tidak lagi independen dan berimbang dalam pemberitaannya lantaran tekanan pemilik modal dan pihak-pihak tertentu. Demokrasi yang tertib, tidak anarkis dan taat pada peranata hukum, dan pers yang merdeka namun juga bertanggung jawab. Kita harus mencegah digunakannya fitnah, hoax. Saya mengajak Partai Demokrat untuk tidak ikut-ikutan melakukan fitnah dan menyebarkan hoax atau hoax. Namun kita juga harus menjaga kehormatan kita kalau kita mendapatkan fitnah. Minggu ini saya dan Partai Demokrat kembali mendapatkan fitnah besar. Ada pihak asing yang mengarang cerita yang tidak mengandung kebenaran. Korbannya lagi-lagi SBY dan Partai Demokrat. Sayangnya, sebagian dari media massa dan pihak-pihak tertentu di dalam negeri ikut menyebarluaskan fitnah yang jauh dari logika dan kebenaran ini. Saya memahami kemarahan para kader Demokrat terhadap tangan-tangan asing yang mengobok-obok urusan bangsa kita. Saya tahu para kader Demokrat gusar karena fitnah keji itu dimunculkan di musim pemilu, sehingga pihak yang menyebarkan fitnah ini juga memiliki motif dan kepentingan politik. Namun saya menyeru kepada para kader untuk tidak main hakim sendiri, termasuk kepada media massa dalam negeri yang ikut menyebarluaskan fitnah ini. Ingat, negara kita adalah negara hukum, bukan negara gerutuk dan negara kekerasan. Saya pastikan kita akan menggunakan hak hukum kita untuk menyelesaikan masalah ini. Akan kita kejar sampai ke ujung dunia manapun yang merusak dan menghancurkan nama baik kita. Ini juga berlaku bagi pihak-pihak di dalam negeri yang ikut-ikutan fitnah dan merusak kehormatan kita. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas simpati dan dukungan yang sangat luas dari saudara-saudara kita rakyat Indonesia agar saya tetap kuat dan tegar, agar Partai Demokrat juga tetap kuat dan tegar. Insya Allah saya, Partai Demokrat, akan tetap kuat sambil berikhtiar agar keadilan sejati datang.